Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Audit Sistem Informasi, Risiko, Kontrol, dan Good Governance dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi dan dosen pengampu kami yaitu Bu Atiatul Ulia, Stkom, Mkom. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Zaki Ihwan dengan 203, dengan NIM 230 180 110. Teman saya di sini Kak Naya Tantia Putri 230 097, Rahu Pratama Siregar 230 190 101, dan Melani Wijaya 230 180 127. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu saya Zaki Ihwan. Materi pertama ialah audit sistem informasi. Nah, jadi audit sistem informasi adalah pemeriksaan terstruktur pasca pengembangan sistem via SDLC, mencakup pengendalian umum seperti operasi hardware, software, lingkungan pengembangan, dan aplikasi. Seperti validasi input seperti range, checks, pemrosesan dengan run-to-run totals, keamanan, dan juga output. Ruang lingkup fokus pada efektivitas teknologi informasi berbasis risiko untuk tujuan bisnis. Manfaat dan contoh detailnya. Audit deteksi celah seperti insider threats atau ransomware. Tingkat COVID maturity. Seperti contoh pada 2024, Bank X Indonesia alami serangan cyber ransomware. Mirip kasus Conti ransomware yang enskripsi data nasabah, audit SI. Pasca insiden ungkap lemahnya multifaktor authentication dan patch manajemen terlambat. Sebab kerugian sebesar 50 miliar. Auditor rekomendasikan RBAC ketat dan juga SI monitoring real time dan simulasi si disaster recovery bulanan hasilnya. Sistem pulih dalam 48 jam dan compliance ISO 27001 terpenuhi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, untuk selanjutnya masuk ke topik kedua yaitu resiko. Re- Menurut standar audit seksi 312 atau PSA nomor 2, resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana semestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Ada hubungan terbalik antara tingkat keyakinan dan resiko audit. Jika auditor ingin mencapai 99% keyakinan, maka resiko audit yang dapat diterima hanya 1%. Jika 95% keyakinan dianggap memadai, resiko audit menjadi 5%. Poin penting yang harus dipahami yaitu audit dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atau reasonable assurance, bukan keyakinan absolut. Ada hubungan berbalik yang kritis antara resiko audit dan jumlah bukti yang diperlukan. Prinsipnya, semakin rendah tingkat resiko audit yang ingin dicapai, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Auditor mungkin perlu melakukan testing 100% untuk item material menggunakan CAATs atau melibatkan ahli. Contoh konkretnya itu audit akan atas akun persediaan di perusahaan manufaktur biasanya memiliki IR tinggi karena estimasi nilai bersih, realisasi, dan resiko usang. Yang terakhir yaitu risk-based audit. Auditor harus validasi inherit risk dan tax risk control system untuk melaporkan residual risk. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal atau sering disebut sebagai kontrol, yang merupakan adalah rencana organisasi dan juga metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan juga handal, mendorong efisiensi organisasi serta kesesuaian dengan kebijakan. Menurut COSO, pengendalian internal atau kontrol adalah proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan, yaitu efektivitas dan juga efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Hubungannya dengan audit sistem informasi yaitu auditor mengevaluasi efektivitas kontrol umum dan aplikasi. Sistem dengan kontrol yang baik memudahkan audit karena proses lebih terstruktur dan terorganisir dan juga terekam, terutama di sistem yang terintegrasi. Kontrol yang lemah meningkatkan risiko kesalahan, penyalahgunaan, ataupun kegagalan sistem. Ini akan disampaikan oleh teman saya.
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sistem informasi memainkan peran yang kritikal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana pejabat pemerintah mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola para pegawai, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan atau kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari kami mengenai audit sistem informasi, resiko, kontrol, dan juga good governance. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.